Kembali masih bersama saya Ulfolia, pemirsa kembali kami sampaikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Ratusan pasien Rumah Sakit Dr. Haji Jusuf Serang Kasim Tarakan kembali dievakuasi menyusul gempa berkekuatan 4,4 magnitudo. Puluhan pelaku pencurian di wilayah Kaltim diringkus polisi melalui operasi Jaran Mahakam 2025. Petani tanah merah Samarinda Utara diliputi resah menyusul banjir yang kerap melanda tanah pertaniannya. Puluhan tersangka yang diringkus Ditreskrim Polda Kaltim ini merupakan pelaku pencurian kendaraan bermotor atau curanmor. Para tersangka diringkus melalui operasi Jaran Mahakam 2025. Bersama para tersangka disita barang bukti puluhan unit kendaraan roda 2 dan beberapa roda 4 serta peralatan yang digunakan untuk mencuri. Kapolda Kaltim menyebut dari puluhan tersangka yang diringkus ini, modus operandi yang paling dominan adalah dengan menggunakan kunci palsu. Selain itu, pencurian terjadi akibat kelalaian dari pemilik kendaraan. Operasi Jaran Mahakam 2025 sasarannya adalah terkait dengan penindakan para pelaku pencurian kendaraan bermotor. Nah, modus yang dominan adalah penggunaan kunci letter C, ya, kunci letter C yang mungkin kalau kita bisa melihat dari modus mereka tidak lebih dari 1 menit itu bisa diambil. Nah itu gitu, ada juga model lain, ada yang tadi kita serahkan kepada pemiliknya, kunci sepeda motor itu ditinggal di motor itu. Nah harapan saya tentunya kepada masyarakat semuanya untuk tetap waspada, apapun kita hilangkan kesempatan mereka untuk bisa memasang misalnya kunci ganda. Salah satu warga mengaku sudah 3 minggu kehilangan sepeda motor. Ia senang karena sepeda motor yang raib di gondol pencuri kini sudah kembali ke tangannya setelah polisi mengungkap kasus ini. Bulan sudah ketemu 3 minggu, udah ketemu cepat sekali, langsung ditindaklanjutin. Hilangnya kapan, Bu? Hilangnya tanggal 3 awal bulan. Di mana? Bulan Oktober di Grand City. Ini hilang gara-gara apa, Bu? Parkir di Grand City. Kunci nggak dicabut? Kunci dicabut. Dicabut? Iya. Tapi dibobol pakai? Iya. Tahu pas kita mau pergi udah nggak ada motornya. Tapi kunci dicabut ya, Pak? Dicabut, dibawa. Operasi Jaran Mahakam 2025 digelar selama 20 hari sejak dari tanggal 13 Oktober hingga 1 November 2025. Para tersangka yang ditangkap diancam hukuman pidana 7 tahun penjara. Riani Mamtini dan Amir Hamzah melaporkan dari Balikpapan. Dalam video amatir ini terlihat, tim Satres Narkoba Polresta Balikpapan sedang melakukan penangkapan terhadap jaringan pengedar narkoba. Bersamanya disita barang bukti berupa sabu dengan berat total 878,63 gram dan 218 butir obat keras yakni Yarindo. Kasatres Narkoba Polresta Balikpapan menyebut angka peredaran narkoba di Balikpapan masih tinggi. Itu terlihat dari operasi penangkapan sepanjang bulan Oktober 2025, terdapat 35 pengedar narkoba yang berhasil diringkus. Untuk obat keras dipasok dari Majene, Sulawesi Barat, sedangkan sabu-sabu dipasok dari Tarakan, Kalimantan Utara. Polisi menyebut pengungkapan ini tidak berjalan mudah karena para kurir narkoba menerapkan sistem dijejak atau transaksi tanpa bertemu. Narkoba itu diletakkan di satu tempat dan mereka hanya berkomunikasi melalui ponsel. Jumlah barang bukti ungkap kasus bulan Oktober totalnya
sejumlah 878,63 gram sabu-sabu dan obat keras sejumlah 218 butir. Obat keras tersebut didapat dari Sulawesi Barat, tepatnya di Kabupaten Majene, dan cara pengantarannya yaitu melalui ekspedisi. Modus operandi yang mendominasi di bulan Oktober adalah bertransaksi tanpa bertemu satu sama lain kepada pembeli. Akibat perbuatannya, para tersangka dijerat dengan Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman pidana penjara maksimal seumur hidup. Riani Mantini dan Amir Hamzah melaporkan dari Balikpapan. Sejumlah polisi dikerahkan untuk menyisir kawasan rawan peredaran narkoba di kawasan Kelurahan Pelita, Samarinda, Jumat siang. Langkah tersebut dilakukan menyusul operasi penangkapan terhadap pengedar dan pengguna narkoba yang digelar pada malam sebelumnya. Dalam operasi yang melibatkan sejumlah pihak itu, petugas menangkap 43 orang dan 42 diantaranya dinyatakan positif mengonsumsi narkoba. Operasi besar-besaran ini digelar menyusul pengungkapan yang dilakukan oleh BNNP dengan barang bukti sabu-sabu sebanyak 3 kg dan Polresta Samarinda sebanyak 7 kg sabu-sabu. Diamankan 42 orang positif narkoba. Dari 43 yang kita tes, 42 positif. Ya. Dan melaksanakan operasi pemulihan kampung rawan narkoba di kawasan Jalan Lambung Mangkurat, Kelurahan Pelita, dengan personel gabungan. Tadi berapa orang yang diamankan? Diamankan 42 yang positif dari 43 yang kita tes. Dalam upaya pengamanan apakah ada perlawanan? Kita bersifat humanis, jadi tidak ada perlawanan. Terhadap 42 warga yang dinyatakan positif mengonsumsi narkoba akan dilakukan rehabilitasi. BNNP memastikan operasi serupa masih akan terus berlanjut, terutama di daerah rawan peredaran narkoba. Iswanto dan Amir Hamzah melaporkan dari Samarinda. Tes urin terhadap warga kampung narkoba ini dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional Kota atau BNNK Balikpapan bersama TNI Polri Jumat sore. Dari tes tersebut sedikitnya terdapat 12 dari 16 orang yang dinyatakan positif mengkonsumsi narkoba. Kepala BNN Kota Balikpapan menyebut operasi bernama Pemulihan Kawasan Rawan ini dilakukan serentak di seluruh Indonesia. Total ada 44 kampung yang disasar termasuk kampung narkoba Balikpapan. Tujuan dari tes urin ini yakni untuk memastikan operasi pemberantasan narkoba tetap dilakukan oleh petugas. Dari 15 orang yang kami lakukan tes urin, ada beberapa yang positif, ada juga yang negatif, dan setelah kami tanya, dia mengantar temannya itu yang belanja. Ada barang temuan lainnya Pak selain dari tes urin? Ada beberapa paket sabu yang tercecer di jalan, mungkin mereka lari pada saat kita datang, itu sudah kita amankan. Langkah selanjutnya bagi yang positif seperti apa Pak? Kita akan bawa ke kantor untuk melaksanakan tindakan lebih lanjut. Kalau dia terkait pengguna, kita akan adakan asesmen untuk kita laksanakan rehabilitasi. Dari 15 tadi berapa Pak, kalau boleh tahu Pak? Tadi ini yang baru muncul hari ini 12. Itu positif semua, satu yang negatif, dan setelah kita tanyakan itu dia mengantar temannya. Selanjutnya, warga yang terdeteksi positif mengkonsumsi narkoba akan menjalani sejumlah pemeriksaan lanjutan untuk menjalani rehabilitasi. Riani Mantini dan Amir Hamzah melaporkan dari Balikpapan.